Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan dan juga nikmat yang telah Allah berikan, yaitu nikmat sehat, nikmat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, sehingga Allah gerakan hati kita untuk berada di masjid yang Allah muliakan. InsyaAllah kita semua mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Mudah-mudahan setiap orang yang hadir pada hari ini, pada masjid yang mulia ini, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi akhiratnya, Allah mudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit semoga Allah mensehatkannya. Kemudian bagi orang yang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah melunasinya. Kemudian mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita yang tengah berada dalam kesulitan, kesengsaraan, yaitu saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan yang luar biasa bagi rakyat Palestina. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada baginda kita tercinta yang dengannya kita mengenal agama Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Kemudian tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya, termasuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Para hadirin muslimin muslimat, pada hari ini insyaallah kita akan bahas tentang satu surat yang mengingatkan kepada kita dengan gaya hidup. Janganlah bermewah-mewahan, janganlah berbangga-bangga dengan harta, begitupun anak dan pengikut, dan harus ingat Allah. Ini adalah tafsir daripada surat At-Takatsur. At-Takatsur adalah surat ke-102 yang terdapat 8 ayat. Kemudian surat ini terletak di juz 30. Surat At-Takatsur nazalat surat At-Takatsur ba'da suratil Kautsar. Surat Takatsur ini diturunkan oleh Allah setelah Allah menurunkan surat Al-Kautsar. Fi bidayatil wahyi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada permulaan wahyunya. Wasumiyat bihadzal ism, dan dinamakan surat At-Takatsur nisbatan ila awwali ayatin fiha, karena disandarkan dengan bunyi ayat yang pertama, wa qala ta'ala alhaakumut takatsur, yaitu alhaakumut takatsur syagalakum ayyuhan nas bil amwali wal aulad. Naam, at-takatsur yaitu bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk memperbanyak kekayaan. Kenapa dikatakan at-takatsur? Itu dari ayat yang pertama. Kemudian wa wadhahatis suratu fi ayatiha, dan dijelaskan surat itu di ayatnya adalah tanbihan wadihan, bentuk peringatan, bentuk ancaman bagi siapa? Likulli insanin gharikin fi umuri dunya, bagi setiap manusia yang terlelap dalam gemerlapnya kehidupan dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Infitar, yaitu
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terlena dari mengingat Allah yang maha mulia? Wa bayyanat anna hadza tafakhura muharramun. Dan di sini di surat ini pun dijelaskan bahwa yang namanya berlomba-lomba dalam kemegahan, untuk memperbanyak keturunan dengan membangga-banggakannya sehingga jauh dari ketaatan kepada Allah, itu muharramun. Berbeda dengan halnya orang memperbanyak harta, memperbanyak keturunan dengan tujuan taat kepada Allah, itu justru tidak tercela. Wa asyarat ila anna ma yatafakharu bihil insan masiruhu zawal. Jadi apa-apa yang ditunjukkan dalam surat ini, yaitu bagi orang-orang yang membangga-banggakan tadi, kehidupan akhirnya akan fana, akan hilang dari dirinya. Jadi mereka membangga-banggakan sesuatu yang akan hilang, yang akan fana. Wa nihayatuhu satakunu fi qabrin mu'tamin. Dan pada akhir daripada kehidupannya, dia akan mengalami azab kubur yang sangat-sangat mengerikan, dan di dalam kubur itu tidak terdapat cahaya, begitu gelap gulita. Wa indaha sayalamu ma huwal yaqin. Dan pada hari itu nanti akan kita bahas, yaitu ainul yaqin. Pada saat dia sadar, pas disiksa. Pas sadar, pas langsung mengetahui azab itu. Jadi kalau kita sekarang di dunia, ini namanya ilmul yakin, yaitu pengetahuan kita terhadap azab kubur, terhadap neraka, terhadap surga. Semuanya adalah ilmul yakin yang dikabarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, dan juga diteruskan oleh para warasatul anbiya, pewaris para nabi, yaitu ulama. Sehingga sampai kepada kita yakin adanya surga, kita yakin adanya neraka. Tapi sangat disayangkan ketika orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik ataupun orang-orang yang tidak beriman, ketika dia meninggal, hal yang tidak mereka percayai langsung mereka percayai pada hari itu, dan pada hari itulah dia benar-benar dalam keadaan disiksa, dalam keadaan yang benar-benar yakin karena langsung melihat ainul yakin, langsung ditampakkan azab neraka, azab kubur itu langsung ditampakkan. Tapi penyesalannya itu tidak berguna. Justru di dunia ketika kita menyesal, kita masih bisa bertaubat. Wa ma hiyal haqiqatul baqiyah. Dan kemudian nanti akan mengetahui tentang kabar-kabar yang dikabarkan dalam Al-Quran tentang kebahagiaan yang abadi, yang di dalamnya terdapat hisab, siratul mustaqim, dan berbagai kabar-kabar yang telah dikabarkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di antara pesan-pesan daripada surat At-Takatsur adalah minal insyigoli bimufakharatid dunya ilal kubur. Jadi mereka menyibukkan diri mereka, membangga-banggakan dengan harta-harta mereka, kemudian anak keturunan mereka, followers mereka, sampai mereka meninggal dunia, sampai datang ke alam kubur. Ayat yang dikatakan di sini adalah alhaakumut takatsur. Menggunakan kalimat alha, lahwun, alha yulhi, melalaikan. Maknanya asgolakum, menyibukkan, kemudian ansakum, yaitu melupakan, membuat dirimu lupa. Apa yang membuat kita lupa? At-takatsur, bermegah-megahan. Kemudian hatta zurtumul maqabir, itu kedua ayat ini, yaitu sampai kamu benar-benar mengunjungi kubur. Zaro yazuru, itu adalah mengunjungi sesuatu tempat atau alam kubur, atau bisa lebih identik dengan kubur. Ziaratul kubur berarti mengunjungi kubur, mengunjungi suatu tempat dengan waktu yang tidak lama, dan tidak menetap. Waktunya tidak lama dan juga tidak menetap. Begitu kita ziarah kubur. Di sana dikatakan
Faqad hadarallahu subhanahu wa ta'ala al-insana minal igtirari bid-dunya wa mata'iha. Allah memperingatkan, mengancam, mengingatkan kepada manusia dari berbangga-bangga dengan dunia dan menikmati kehidupan dunia ini dengan sombong. Wa asyara ila akibati tafakhur, dan juga Allah menunjukkan di ayat ini tentang akibat daripada berbangga-bangga. Fayatgha inshighalul insan fi tahsilil jah. Apa sih yang membuat manusia itu berbangga-bangga sehingga dia terlena dengan kehidupan dunia? Yang pertama adalah al-jah, kedudukan. Berapa banyak sekarang yang rela mengorbankan agamanya hanya untuk meraih kedudukan yang sifatnya sementara. Jangankan kedudukan tertinggi, misalnya presiden, hanya 2 periode lah paling lama. Itu kehidupan yang fana, yang akan silih berganti. Kenapa harus diributkan? Bahkan sampai berbeda partai, orang bisa sambil musuh-musuhan. Padahal dalam Islam adalah menyatukan ikhwah, yaitu antara seseorang itu harus saling menyapa, harus saling memberikan salam, yaitu ucapan keselamatan. Wasum'ah, dan juga yang menyibukkan manusia itu adalah sum'ah, popularitas, pengen dikenal. Walwala, dan juga kecintaan. Sum'ah, popularitas, dan juga walwala, kecintaan yang sangat ingin diikuti misalnya. Ala ibadati lillahi wa tahqiqil hadafil ladzi khalaqahu Allah min ajli. Mereka tersibukkan dengan tadi pangkat, popularitas, dengan pengikut. Dari apa? Dari beribadah kepada Allah dan merealisasikan tujuan dirinya diciptakan oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, muslimin muslimat, ikhwatul iman, tujuan manusia setidaknya sekurang-kurangnya ada 2. Pertama, tujuan pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu fid dunya hasanah. Kita pengen apa? Di dunia itu hasanah, baik. Kehidupan kita baik, nyaman, aman. Kemudian fil akhirati hasanah. Di akhirat juga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan. Berbeda dengan halnya orang yang tidak mempercayai adanya hari akhirat, mereka menggunakan segala cara untuk fid dunya hasanah, untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan di dunia. Apa sih yang sebenarnya yang dicari ketika kita pergi pagi pulang petang, misalnya pulang malam lagi, mencari kehidupan, mencari uang, untuk apa? Sebenarnya untuk mencari 2 hal, yaitu kebahagiaan dan juga keselamatan. Misalnya orang beli apa? Beli rumah untuk apa? Untuk aman, untuk selamat, untuk bahagia. Kemudian di sini dikatakan fayubni umrahu hatta yudrikahul maut wa huwa ala hadzal hal. Ini yang disayangkan, yaitu ketika mereka menyibukkan dirinya dengan kehidupan dunia sampai pada akhirnya datanglah kepadanya ajalnya dan dia dalam masih keadaan semacam itu. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah dalam akhir kehidupan kita. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Maka kita tidak bisa menjudge seseorang, melabeli seseorang. Oh, ini adalah orang yang musyrik, ini adalah orang kafir, ini adalah orang yang tersesat. Kenapa? Karena kita tak tahu, mungkin sesaat sebelum dia meninggal dunia, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Sayangnya
ketika kita melabeli seseorang itu dengan kafir dan sedangkan dia muslim, maka tuduhan itu kembali kepada diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, Bani Adam, manusia berkata, mali, ini hartaku, ini hartaku, ini milikku, ini milikku. Wahallaka ya ibnu Adam mimalika. Apa padahal hakikat daripada hartamu wahai anak Adam, wahai Bani Adam, illa ma akalta fa afnaita. Hanyalah apa yang kamu makan, kemudian itu akan hilang. Kemudian aulabista fa ablaita, dan apa yang kamu kenakan akan lusuh. Dan yang terakhir autasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan tetap ganjarannya di hari kiamat. Kemudian pesan selanjutnya adalah as-su'alu. Yang kedua adalah kalla saufa ta'lamun. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kamu nih yang tadi membangga-banggakan harta, membangga-banggakan pangkat jabatan, membangga-banggakan anak cucu keturunan. Jangan seperti itu. Kalla saufa ta'lamun. Saufa berbeda dengan sin dalam literatur bahasa Arab. Saufa itu adalah hal fi zamanil ba'id. Jadi yang akan kita lakukan, yang akan terjadi tapi di masa yang sangat jauh. Misalnya seorang mau pergi di bulan atau tahun yang akan datang, maka pakai saufa. Kalau sin, misalnya saya akan pergi ke masjid, pakai sin. Sekarang misalnya sa'adhabu. Tapi ketika nanti bulan depan atau tahun depan misalnya, saufa adhab. Di sini dikatakan, makanya dalam penerjemahan dalam bahasa Indonesia itu dikatakan kelak, menunjukkan terjadinya akan datang dengan masa yang akan jauh. Haitsu tadammanat al-ayataini tauqidan lafziyan. Kedua ayat ini mengandung makna taukid lafzi, yaitu penguatan secara lafaz. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Itu ayat diulang. Kemudian akadallahu subhanahu wa ta'ala fihi jazra wal wa'ida al-ula yaqulu ta'ala liyatawaqqafal insanu 'anil ishtighali fit takatsur. Jadi Allah menguatkan kedua ayat ini, maksudnya diulang, itu kenapa? Karena untuk memperingatkan manusia dari supaya mereka berhenti dari membangga-banggakan dan juga menyibukkan dirinya dari kehidupan dunia sehingga putuslah dia dari ketaatan kepada Allah. Faqulu ayatin tahmilu muraduha al-khasabi. Jadi setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu mengandung kandungan khusus di dalamnya, pelajaran khusus bagi kita. Fafil ula yaqulu ta'ala innakum sata'lamuna fil qabri mal adzabul ladzi yantadirukum. Jadi yang pertama, kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Itu yang pertama, yaitu akan adanya azab kubur. Nanti ketika kamu datang ke alam kubur, kamu akan benar-benar tahu. Kemudian yang kedua diulang, wa bitsaniya yaqulu 'indal ba'tsi sata'lamuna sidqal masir alladhi wa'adtukum. Dan di ayat yang kedua Allah menjelaskan nanti kamu akan benar-benar mengetahui dan merasakan bagaimana azab neraka ketika kamu masuk neraka. Jadi yang pertama kita dapati ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Apa maksudnya? Ilmul yakin yaitu pengetahuan kita. Dengan kita meyakini adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, kemudian seseorang itu masuk ke alam kubur, itu baru ainul yakin. Kenapa? Karena Al-Quran itu, karena neraka itu ditampakkan ke orang-orang yang tidak beriman setiap pagi sore. Maka itu sangat menyakiti orang-orang yang yang berada dalam alam kubur. Walaupun mereka belum merasakan belum merasakan api, belum merasakan azab yang ada di alam kubur.
Karena dengan cukup melihat dia sudah merasakan azabnya. Kemudian yang ketiga adalah hakul yakin, yaitu ketika dia merasakan benar-benar bagaimana dibakar di alam neraka. Coba bayangkan gunung yang meletus, kemudian ada larvanya itu sampai mendidih semacam itu, kita sangat mengerikan, sangat takut. Apalagi ini neraka. Kemudian pesan yang selanjutnya adalah at-tanbihu minal aqibah, yaitu peringatan akan akibat daripada at-takatsur tadi. Fayunabbihu Allah subhanahu wa ta'ala nasa min khilalil ayati bitikraril kalla. Jadi Allah memperingatkan manusia dengan pengulangan kata kalla. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Wa yaqulu lahum la taf'alu ma antum alaihi hatta la tandamu ba'da dzalik. Jadi dikatakan di sana, kamu jangan melakukan perbuatan tadi itu. Kenapa? Supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari. Kita masih di dunia, alhamdulillah. Kenapa? Karena Imam Ghazali pernah mengatakan, jika kamu tidak mendapati nikmat apa yang kamu syukuri pada hari ini, misalnya kamu pergi ke alam kubur. Kamu pergi ke kuburan. Lihat di kuburan, apa yang orang-orang di alam kubur itu, orang-orang yang sudah mati itu, apa yang mereka harapkan? Mereka hanya harapkan satu, apa? Pengen dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk memperbaiki amal-amal yang telah mereka lewatkan dengan at-takatsur tadi, dengan tersibukan dengan kehidupan dunia. Itu orang ketika sudah tidak benar-benar merasakan nikmat Allah karena kurangnya bersyukur. Maka ada sahabat Nabi, kemudian beliau bilang, ya Allah, sesungguhnya aku miskin, tidak ada nikmat yang aku syukurin, tidak ada nikmat yang dapat aku bersyukurin sehingga tidak akan ditanya nanti di akhirat. Kata Rasulullah, apakah kamu minum air yang dingin? Bukankah itu nikmat? Nah begitulah setiap nikmat itu nanti akan ditanya pada ayat selanjutnya. Kemudian al-jazaa'ul yaqinu fil akhirah, yaitu tsumma la tarawunaha ainal yaqin. Pada hari itu kelak la tarawun, pakai la itu sebagai taukid, kemudian nun di situ nun taukid juga. Jadi kamu benar-benar pasti akan melihat apa? Dengan ainul yakin apa? La tarawunnal jahim, yaitu neraka jahim. Kemudian ayat selanjutnya adalah as-su'alu 'anin ni'am, yaitu pertanyaan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi pada satu ketika Rasulullah pada masa paceklik, pada masa makanan dan minuman itu susah didapatkan, Rasulullah kemudian keluar dari rumahnya, begitu mendapati juga Abu Bakar dan Umar juga keluar. Kemudian ada sahabat Nabi di situ, Pak Rasulullah, Abu Bakar sama Umar ini bertamu kepada sahabat Nabi ini. Kemudian sahabat Nabi ini menjamu Rasulullah beserta para sahabatnya itu tadi. Kemudian disodorkanlah air yang dingin dan juga makanan. Rasulullah SAW langsung bersabda setelah menyelesaikan makanannya, hadan na'imul ladzi yus'aluna bih. Ini adalah nikmat yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Jadi hal yang akan ditanya nanti di hari kiamat adalah, diantaranya para ulama tafsir mengatakan al-amnu was-sihah, yaitu rasa keamanan dan rasa sihat. Alhamdulillah sekarang di Indonesia kita telah merasakan kemerdekaan daripada aman. Tapi belum tentu kita merasakan kemerdekaan secara penjajahan intelektual. Karena masih banyak kita dijajah dengan ilmu pengetahuan yang terkategorikan ilmu pengetahuan ini merusak nilai-nilai agama. Kemudian juga nikmat yang mufasir lain mengatakan seluruh nikmat, bukan nikmat sehat, bukan nikmat aman aja, seluruh nikmat akan ditanya sama Allah. Kita sekarang alhamdulillah bisa duduk di masjid ini merasakan bagaimana nikmatnya ibadah. Coba lihat saudara-saudara kita muslimin di Palestina sana ingin beribadah saja dilarang. Kita merasakan pada tahun-tahun corona waktu dulu ingin beribadah, bagaimana kerinduan kita kepada masjid. Begitu sangat-sangat pengen beribadah di masjid, kita terlarang karena gara-gara apa? Wabah corona.
Itu baru sama Allah dilarang untuk hal itu. Apalagi ini dilarangnya dengan bom, dengan rudal, dengan setiap harinya mereka benar-benar merasakan kesedihan. Terakhir ingin saya katakan bahwa ceritanya sangat sedih, yaitu ada seorang anak di Palestina itu, dia terkena reruntuhan, kemudian dia memegang suatu tas. Tas ini dipegang erat sama dia, kemudian ada petugas ambulan untuk membawa dia untuk dirawat di rumah sakit. Setelah mau dirawat di rumah sakit, si anak ini dimasukkan ke dalam mobil dan kata petugasnya, "Wahai Ananda, wahai putriku, kamu simpan dulu tasnya." Si putri ini masih tetap dengan tasnya itu dengan semakin erat. Dikatakan dilepas malah semakin erat. Setelah berjalan lama lalu bertanyalah petugas ini, "Wahai putriku, sebenarnya apa sih yang ada di dalam tas itu?" "Wahai paman, sesungguhnya aku tidak ingin lepas dari tas ini karena di dalamnya terdapat jasad adikku yang tidak utuh." Jasad adikku yang tidak utuh. Bagaimana kita melihat sekarang di bombardir itu jasad terpisah, hancur lebur. Karena apa? Karena bom. Bom itu mengandung unsur-unsur yang dapat menghancurkan kulit, menghancurkan tulang belulang begitu. Kita berdoa kepada Allah terakhir untuk supaya Allah memudahkan perjuangan Palestina untuk merdeka, kemudian Allah memberikan kenikmatan aman, kenikmatan kebahagiaan bagi mereka-mereka yang syuhada, kemudian Allah terima amal ibadahnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ighfir dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan sampai Kau hisab kami di hari kiamat nanti karena kami belum bisa membantu saudara-saudara kami kelak ketika Engkau tanya kami di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang telah kami rasakan, kemudian ada saudara-saudara kami yang belum merasakan nikmat itu. Engkau ringankan hisab kami, Engkau ringankan hisab kami, Engkau ringankan hisab kami. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga Firdausil A'la bersama Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.